usia saya udah lebih dari 60 tahun. Jadi saya masih bisa kepake gitu kan? Giliran. Kali ini saya ingin bertemu dulu dengan bapak-bapak silaturahmi ya. Kemudian kalau Jakarta tahun 2004 6.500 ton per hari. Karena saya lebih banyak berbicara di Jakarta ya. 6.500. Bekasi itu kira-kira sepertiganya. Ya, jadi bayangkan dikalikan 6.500 kali 50 kiloton 7.500 sekarang Jakarta. Nah, Bekasi sepertiganya. Nah itu bagaimana bumi ini? Mungkin Bapak Ibu sekalian dari pertama sudah tahu. Jadi solusinya dengan apa? Tadi saya sebutkan dulu. Untuk meredam panas apa? Ya pohon. Makanya saya salut dan saya senang banget dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian sebagai ujung tombak melindungi bumi. Yes! Tanam! Yes, yes! Pelihara! Yes, yes, yes! Ya, tepuk tangan buat kita semua. Sebetulnya dalam situasi keadaan suhu politik kan sudah nggak asing ya sampai tanggal 14 besok apa yang terjadi. Tetapi iklim juga. Nah, jadi itu. Jadi saya memang hadir di sini memang ingin mengajak Bapak Ibu sekalian. Tadi materi untuk pertamanan sudah full, tetapi ada satu komponen yang perlu Bapak Ibu sekalian sekaligus menjaga bumi ini semakin lestari. Ya. Ya, untuk pohon untuk supaya pohonnya ngapain? Nah, itu yang maksud saya. Ya, jadi ini yang kita akan lakukan. Lanjut aja ya. Nah, kalau di rumah, nah saya pernah melakukan ini Pak. Saya itu rumahnya di pojok, di lapangan pojok itu adalah lapangan badminton. Dan untuk area karena itu hook ya Pak, jadinya untuk muter. Kayak growong kata orang Jawa itu apa ya, si semen itu. Saya mau senang sampah ya, jadi saya pakailah tuh sampah saya tuh ditaruh di situ. Dan terakhir karena udah jadi itu komposnya saya menanam pohon pisang. Apa tuh Pak? Kalau yang pisang yang banyak manfaatnya untuk orang lansia teh pisang. Kepok. Pak, satu sisir gini Pak bisa sampai 8 kilo Bapak bisa bayangkan. Karena kompos itu tadi ya sangat gede. Pohonnya tuh tingginya sampai sekitar berapa ya? 20-an meter kali ya. Tinggi banget. Dan ininya tuh sampai situ kan setinggi saya lah. Banyak kan. Jadi saya bikin seperti ini. Jadi ini bisa juga sebetulnya dipraktekkan di taman sebetulnya ya, asal rapih, jangan tercecer-cecer. Apakah taman yang Bapak kelola itu ada pengunjungnya seperti Tebet? Ada. Kemudian apakah mereka tamu-tamu itu juga menghasilkan sampah? Menghasilkan. Nah, itu biasanya diapain? Dikumpulin, dipisahin gitu ya. Ya, berarti ada pemilahannya. Itu bagus Pak. Terima kasih Pak. Nah, tapi mungkinkah akan dibuatkan yang seperti ini Pak? Nggak mungkin. Jadi tidak boleh ya dibuatkan begini ya. Jadi kalau di sekolah, di rumah saya bikin seperti ini. Tapi Bapak Ibu bisa mempraktekkan mungkin di lingkungan RT kan suka ada ya lahan untuk bersama. Kalau misalnya rumah Bapak tidak ada halamannya, mungkin itu bisa diusulkan di RT ya. Nah, kemudian di perumahan juga ini sama. Nah, ini adalah juga komposter yang Bapak bisa bikin sendiri atau pakai pot besar. Jadi nggak usah dilubangin. Jadi langsung air limbahnya masuk ke dalam tanah. Ya, lanjut lagi. Ini yang di sekolah juga sama, mirip dengan yang di rumah. Kemudian yang di kantor. Nah, kalau Bapak di kantornya kantor taman ya Pak ya. Jadi ini ada pemilahan seperti ini. Lanjut. Nah, ini yang kita akan nanti akan nah, nanti ini yang open window ini ya. Nanti kita akan kita akan praktek ini ya. Jadi nanti open window ini yang paling gampang sebetulnya. Nah, yang Bapak lakukan di taman biasanya pakai apa metodenya? Karung. Jangan takut Pak, Bapak.
Oh ya, cuci buka dulu ya Pak. Karunya. Ya. Iya, jujur Pak. Gak apa kan sebenarnya saya nggak marah. Saya dosen disiplin tapi saya tidak mau marah. Ya rugi nanti saya bisa lebih cepat tuanya lebih cepat gitu kan. Gitu. Tadi dikarungin, terus dinompin di di plastik. Oh yang tadi mau diangkat tadi ya. Jadi selama ini tidak pernah ingin dibuat kompos. Adakah ide untuk membuat kompos? Udah pernah tapi kumaha? Belum terlaksana. Kira-kira mau dilaksanakan nggak tiwas di? Kumaha apa? Kumaha aja? Itu ada alat penghancur. Yang bilang belum pernah itu memang nggak tahu. Nah saya tahu, mungkin Pak Acang pun tahu alat pembuat kompos itu pernah dilaksanakan waktu zaman Pak Kadisnya Ibu Dewi. Itu dilaksanakan di TPA. Itu ada 2 mesin. TPA-nya di mana? Di Burangkeng. Oh jadi itu dibawakan itu semua? Semua sampah akhirnya berpulang ke sana. Akhirnya dimanfaatkan, kita menciptakan 2 alat mesin untuk penghancur, bahkan sudah menghasilkan pupuk. Setelah itu selama mungkin 2 tahun sampai saat ini vakum, nggak ada kelanjutannya. Nah, kita juga nggak tahu seperti apa, mungkin dari ada mungkin alat-alatnya tersebut untuk menghancur itu rusak, tidak ada teknisi ahlinya seperti itu. Itu udah pernah dilaksanakan, mungkin yang teman-teman yang lain belum pernah tahu gitu. Sudah dilaksanakan. Ini tuh Bapak memang satu titik semua gitu kerjanya, nggak tersebar? Tersebar, tapi hasil sampahnya itu satu titik sana. Itu ujungnya dari sebetulnya Sudah mulai dikerjakan. Kira-kira upaya apa supaya ini bisa dilanjutkan? Ya kembali lagi ke pimpinan. Kita melaksanakan ketika memang itu kita itu bekerja sama dengan lingkungan hidup. DLH, karena DLH pun titik akhirnya dari sampah tersebut di TPA tersebut. Itu. Jadi iya, betul, setuju. Jadi saya hari ini tidak bawa M4, sebenarnya saya ada M4, ada beberapa aktivator apa di rumah. Satu karena saya biasanya dulu diantar yang bapak ya, cuman sekarang dia juga udah aktif juga nggak bisa ngantar, jadi saya naik kereta. Jadi saya udah nggak bisa bawa lebih dari 2 kilo karena saya dulu bawa laptop, bawa buku, dosen juga kadang-kadang nggak diantar bawa, saya naik kereta. Jadi sekarang saya Pak Hasan nanya, ini pakai aktivator enggak? Saya mau cara alami aja. Iya, Bapak jangan ngambil yang enggak. Yang itu kan itu, yang ini ke sini. Nah, ya. Mau bikin jiu itu, Bu. Mau jualan di rumah. Pungut, Cang. Pada diam sendiri ya. Dah, 1, 2 dicampur. Nah nanti yang sesudah dicampur ini diaduknya Pak, biar gulanya larut. Ayo Bapak memikirkan yang larut. Kosong putih, Bu. Nah nanti masukkan ke dalam wadah yang cukup besar untuk menampung campuran bahan tadi. Ini ya 3/4 dari wadah itu. Nah kemudian 1/4-nya bagian untuk memungkinkan menampung gas yang terbersih. Jadi memang harus nanti wadah yang untuk setelah adonan jadi harus wadah yang compact ya, harus tertutup supaya tidak ada kata on. Kalau di kita on kan blow on ya. Jadi dokter on bilang harus rapat supaya bakteri jahat tidak masuk. Ya. Kemudian ya. Nah nanti jadi nanti selama 1 minggu botol ini dibuka tapi hanya sebentar detik gitu, 1 detik 2 detik hanya untuk mengeluarkan gas ya. Nanti setelah itu tutup lagi tapi hanya seminggu. Sesudah itu sampai bulan ketiga dia ditutup rapat saja terus. Itu banyak kene.
Dibantuin kan ngocoknya. Udah mulai, setelah itu siap dipanen. Ayo lihat dulu yang ini, Bapak silakan lanjut. Untuk kalau misalkan di blender biasa. Ah boleh. Saya juga kan nggak usah di Siapa dia? Apa ya tujuannya dong? Nah yuk lanjut, lanjut ininya slide coba yang nah ini Bapak saya juga sekarang COVID saya sudah tidak kerja juga di PHK saya korban PHK Pak. Nah misalnya aduh saya mungkin buah juga di rumah kan paling satu dua ada kiriman banyak lagi Pak. Jadi teman saya ini ngirim kantong udah satu kantong. Saya di rumah cuma ada pisang. Jadi yang panasnya saya tidak kurang panas yang mangga ini karena ini dibagi dua, jadi kita pakai elang. Ini ukuran ini Bu, ini plafon, ini nonton. Kalau misalkan Satu liter ini kan satu liter gulanya satu on. Itunya sampah kulitnya 3. 1, 3, 10 tuh maksudnya satu bagian air 10 satu bagian gula 10 bagian air ini media pokoknya 3 on. Catetan ini nanti dikasih bukan ke peserta ya kelasnya tujuan mau bawa pulang lagi buat saya. Nah jadi kasih daun pandan juga sama daun serai jadi nggak disajikan. Yang dimasukin awalnya. Gula merah. Gula merah itu. Habis gula merah. Karena sama pepaya itu bagus. Membersihkan dia, fungsinya membersihkan. Nah sekarang Bapak masukin pelan-pelan. Nah, ya Bapak boleh masuk ke sini atau Bapak mau langsung di sini Sok air ini saya kurangin. Corongnya ada sih. Terserah. Kalau enggak, dibagi dua lagi. iya kalau itu tadi. Sok. Gula rebutannya. Bisa berebut ya Bu. Nah, gampang banget kok. Boleh. Udah dimasukin semua, Cang. Itu sih makin jang, biar itu jang masukin ya. Kata Saleh ini bagaimana kenapa cuma seperangkat yang masuk? Nah, yang tadi dari sononya begitu. Kenapa? Tuh. Oh, balik terus. Nah, ini ada satu lagi gambar yang sudah dicampur sama gula merah. Jadi isinya Drum. ya yang gambar berikutnya nah ini Pak. Itu wadah kerupuk. Ya, punya di rumah wadah kerupuk. Toples. Tapi jangan toples beli. Kalau beli karena nanti kalau Bapak lupa membuka, dia akan meledak. Bungkus ambiar. Ininya busuk jadi baunya bau air. Jadi saya cari tutup yang di rumah yang kebetulan wajan saya kondisi pas. Jadi saya pakai. Ini tanggal 20 yang terakhir saya buat ya. Tanggal 22 Maret 2023. Jadi Februari saya pakai. Nah, manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Jadi ini sebetulnya saya pengen menghadiahi Bapak Ibu sekalian sebetulnya ini dua ini. Ada satu lagi sebetulnya masker. Saya tadi nanya ke Buat saya ini. kalau itunya. Jadi ekoenzim ini tadi kan Pak Bintang nanya Bu Maria pakai aktivator enggak Pak? Saya mau pakai alami yang tadi cara ini dasari natural. Jadi hanya prosesnya dibolak-balik begitu saja. Yang penting lembab, kelembapannya 80%. Jadi seperti kain, seperti ini kalau meres tidak ada. Itu udah secara alami. Karena secara alami, saya suka bukannya Papa. Kakak saya baru hari Rabu yang lalu berpulang ya. Kalau orang meninggal itu kalau dibakar, jasa pendidik itu ditugaskan apa mau ya Tuhan? Sebetulnya dia bakteri pengurai, gitu ya. Nah, jadi tidak usah tadi pakai aktivator, tapi
ini bisa berfungsi aktivator. Ya, karena air ini kalau Bapak pernah dengar kan kita membuat sampah untuk itu. Ya, ini saya ngumpulin tuh daun-daun kering gitu. Saya jongkok di sini tempat saya di pojok sini saya bikin ada jongkok. Apa ya? Mengaduk lagi memberi supaya sudah itu beda akun. Gaya dong, Mas Akun. Diatur di sononya udah. Gimana tuh? Ini doang akun bisa. Ya, jadi supaya ternyata dokter itu mengatakan ketika sama yang sudah diberikan dia merecovery, dia memulihkan tadi limbah-limbah B3 atau plastik-plastik yang sudah dia ini. Ada tanaman saya ya yang dia sudah mau mati. Ini gimana ya? Tanaman saya itu tanaman apa sih? Itu kan saya bukan pertama menjadi tidak apa. Dia udah mati. Akhirnya saya semprot pakai air ya, nyebar biji ning karukunan. Tadi saya nyari Sunda wae, ini Jawa Pak. Jawa itu. Jadi menyebar biji untuk karukunan. Hari ini saya terima kasih bisa kenal Bapak-bapak. Kalau negur saya Bapak sebutin Bu saya yang udah kasih gitu ya. Saya saking banyaknya ribuan orang saya udah ketemu. Nyebar biji karukunan. Semua kita rukun dimanapun kita berada. Nanti tahun politik presiden. Rukun tuh. Kita gitu ya. Nanti meeting Katersnan jadi menanam ke apa Katersnan semua ketahuan ya. Setia ya, cinta kasih, kebaikan gitu ya. Terus menyiram banyu ketentraman. Banyu adalah air yang membuat ketentraman. Ngerabuk itu mupuk suburing keutamaan, menyuburkan keutamaan ya. Jadi itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Sebagai penutup, jadi di sini sebetulnya ini saya makasih udah kecil. Ini teman saya yang bikin tuh bisa baca nggak sih? Atau Fania siapa yang bisa baca? Acang. Ini untuk apa aja? Oh, Tadi bacain. ini tapi saya bisa nggak? ya, jadi saya bikin Obat gimana? Macam gini bae lagi sama. Gatel-gatel bisa. itu apa sih? Untuk membersihkan area dapur. Nah, membersihkan area dapur. Jadi Bapak Ibu sekalian tuh kompor apa ya sudah dibersihkan. Si Eyang Bapak itu kemarin di rumah membersihkan itunya kompor, kan kalau ada kompor terus atasnya itu ada yang ngampung asap. Pakai ini direndam ini, kinclong. Ya benar. Masa bohong? Penggunaannya 1 ekoenzim banding 1 sabun. Nah, lanjut lagi. Ada mencuci piring, mencuci pakaian, mengepel lantai, membersihkan kamar mandi atau kloset. Stop dulu. Ini saya jual. Kalau saya seminar-seminar ya, saya diundang, saya biasanya suka bawa ini. Kemarin bawa 2 praktek ekoenzim dan bawa sabun. Gitu ya. Jadi saya bikin ini 10.000 saya jualnya. Nah itu tadi untuk ngepel. Bapak kalau nyuci ngepel pakai ini ya, itu kesep lantainya. Saya keramas, ya berhubung bebannya juga udah banyak Pak. Walaupun ini dicat sedikit, tapi tidak sebanyak yang orang-orang ibu-ibu tuh udah usia saya. Saya udah hampir 70 tahun. Saya sudah di ujung mau 70 tahun. Tapi saya alhamdulillah puji Tuhan, uban sih tidak terlalu banyak. Pakai itu Bu. Nah sekarang sejak ada ekoenzim, saya nambah lagi pakai ini. Jadi rambut saya rada ngembang sedikit, tadi nama kempes jika tikus masuk ke apa tuh got. Gitu ya. Tapi saya pelihara pakai ini. Yang bapak-bapak, yang nanti bapak ikutin di YouTube-nya ekoenzim. Ada bapak-bapak yang puntennya kan suka botak kan kalau usia menandakan usia tuh. Pakai itu Pakaiannya Bisa itu. rajin diolesin, keramas pakai ekoenzim. Pakai itu. Bapak ngikutin YouTube-nya ya. Kalau saya mah kan cuma di sini penyambung lidah. Yang aslinya mah di YouTube ini pakai ekoenzim. Ini sudah sampai ke Padang, Jakarta, Bandung.
Ya, ini udah saya paketin kemana-mana. Ya, teman-teman untuk yang penggiat lingkungan hidup juga Ibu Hening Parlan dari Muhammadiyah juga pesan juga ke saya gitu ya. Jadi ini tadinya makanya saya pikir ada ibu-ibunya nggak usah kasih hadiah ini, tapi nggak ada. Ya wes, turut di tukang sayur itu kan ada pestisidanya. Nah, untuk mengurangi kadar racun-racun itu rendam heula sayuran itu sejenak dengan simpul baskom kita yang baskom itu yang kayak saya tadi itu rendam di situ buahnya apa nanti itu buruk apa unsur-unsur kimia yang ada di dalam. Jadi mau mengurangi lagi racun. Ya, terus ini tadi Mencuci rambut, nah saya tadi udah praktek ya, cuci rambut. mandi dan cuci tangan. Ya itu udah biasa ya tadi yang seperti ini. Ya, terus Pembersih udara, pembersih udara ini gini maksudnya bisa untuk spray. Jadi teman saya kalau ada lalat, ada kecoa, rumahnya langsung semprotin itu aja dan memang lalat kecoa itu bisa. Karena mungkin dia pusing kayak tadi bapak itu kan kecoa. Nah, jadi saudara-saudara Lu mau kondangan? Oh, ingat terakhir apa ya? di luar sudah nggak ada sendok ya? Saya kira-kira pepes aja dulu. Oke. Nah Pak, tolong disemprot pakai ini. Oh. Jadi setelah Punten. Tadi lupa ya. Tahu lah. Ini 200. Ini cukup 1 sendok saja. Sedikit saja, kenapa? Karena ini pekat ya. Dia pekat dan terus tanamannya bisa mabok. Jadi seperti manusia juga dia. iya, Sedikit. Ya Pak, kencengin semprot-semprot dulu, aduk-aduk begini ya Pak. Itunya di, ya yang di dalam itu diaduk-aduk. Bapak Ibu, ini kan masih kurang lembab. Ya. Bapak kulit dan lihat Pak ke depannya Pak. Oke. Ya, jadi ini juga ada sedikit dibasahin ya. Nah, aduk lagi Pak. Supaya rata. Udah, masukin lagi yang ini Pak. Ini sebetulnya warnanya udah coklat, udah setengah matang ini juga. Boleh, kasih dulu sedikit. Kondangan. Di sini Pak, di sini udah selesai. Kita tutup, kita pulang. Ya, jadi lagi. Ya, aduk lagi. Terakhir itu Pak.
Jadi waktu kita sudah ya. Jadi maksudnya Pak Palu lu, Mas. Udah. Udah. Ya, ini ditutup. Prakteknya tidak ya setengah sungguh-sungguhnya setengah seharusnya memang itu idealnya dipenuhi. Nah sayang hanya rajin dibuka juga. Dan ekoenzim juga ya, Bapak yang bawa 2 adonan itu Pak, jangan lupa setiap hari dibuka sesaat aja beberapa detik gasnya keluar. Syukur-syukur Bapak punya tempat yang kayak punya saya Pak, wadah kerupuk atau toples plastik ya. Karena itu ininya saya khawatir wadah untuk gasnya itu terlalu kecil Pak ininya nih. Karena yang saya pernah praktek pakai botol itu ininya meluap Pak, begitu dibuka gitu ya, jadi meluap sayang gitu. Menurut saya ganti dengan tempat yang agak besar dan semakin wadahnya yang lebar semakin bagus. Semakin bagus. Nah kemudian juga diletakkannya jangan di pintu matahari. Jadi di kolong apa begitu, pokoknya tempatnya sejuk lah ya. Di dekat kompor juga meledak. Ya jadi begitu selesai. Lingkungan. Nah sekarang yang saya mau tanyakan, gimana pendapat Ibu tentang proyek IKN yang harus hutan 1000 hektar dijadikan bangunan? Terima kasih Ibu. Ini pertanyaannya susah ya. Dan di luar konteks loh ini. Nggak nyambung loh Pak sama dinas pertamanan. Sebenarnya kan tadi saya tanya di luar konteks, tapi kan Ya ini boleh Pak, boleh dijawab Pak. lingkungan. Boleh dijawab Pak. Masuk. Boleh. Boleh lingkungan. Sebisanya ya Pak. Iya, Bu, ya, Kan Bu, saya ya. bilang saya juga masih belajar. Betul, saya juga belajar. Pak, dari para teman-teman pegiat lingkungan sebetulnya harus kenapa? Karena untuk menjadikan hutan itu bukan waktu, dan sudah dibuktikan juga bahwa Indonesia ini kan hutan kalau itu area hutan walaupun di satu sisi memang kita butuh sebuah kota baru di Wonogiri, tetapi ini bayarannya mahal, maksudnya tuh pengorbanannya besar karena di situ ada masyarakat adat yang juga sudah hidup ribuan tahun, ratusan tahun, yang sudah diuji zaman bisa hidup, nggak usah hidup kayak di Jakarta, di kota Bogor atau kota Bekasi atau kota metropolitan, tapi itu bisa. Jadi membuktikan bagaimana semesta hutan bisa menafkahi, bisa menghidupi masyarakat adat di situ. Jadi sebetulnya kalau dari para penggiat ini menjadi satu keprihatinan bagaimana sebuah hutan yang besar harus dijaga sedemikian rupa. Tapi tentunya itu ada solusi gitu ya. Hijau, tanam, pelihara.